Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karissa Putricai dari kelas 9B nomor absen 7. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek 4 PPKN saya. Kerusuhan Mei 1998. Pada tanggal 21 Mei yang lalu, Indonesia memperingati 23 tahun jalannya reformasi. Peristiwa yang ditandai dengan turunnya Soeharto dari kursi presiden mengawali babak awal masa reformasi. Namun, peristiwa ini tidak berdiri sendiri. Terdapat sejumlah peristiwa yang pada akhirnya menjungkal Soeharto dari singgasana yang telah dikuasai selama 32 tahun. Salah satunya peristiwa kerusuhan bernuansa SARA pada 13-15 Mei 1998 di Jakarta dan sejumlah kota. Berdasarkan laporan tim gabungan pencari fakta, kasus kerusuhan Mei 1998 ditemukan perbedaan jumlah korban meninggal dunia dan luka-luka yang didapatkan dari beberapa sumber. Misalnya saja, berdasarkan data tim relawan untuk kemanusiaan, di DKI Jakarta ditemukan sebanyak 1.190 orang terbakar, 27 orang terkena senjata dan lainnya, serta 91 orang luka-luka. Sementara, data kepolisian daerah Metro Jaya menunjukkan 451 orang meninggal dan korban luka-luka tidak tercatat. Masih dalam laporan TGPF, berdasarkan data Komando Daerah Militer Jaya ditemukan 463 orang meninggal, termasuk aparat keamanan dan 69 orang luka-luka. Sementara itu, berdasarkan data pemerintah daerah DKI Jakarta, ditemukan 288 orang meninggal dunia dan 101 luka-luka. Di kota selain Jakarta, temuan angka korban juga bervariasi. Berdasarkan data Polri, 30 orang meninggal dunia, luka-luka 131 orang, dan 27 orang luka bakar. Berdasarkan data tim relawan, 33 meninggal dunia dan 74 luka-luka. Selain itu, TGPF juga menemukan adanya kekerasan seksual pada kerusuhan Mei 1998. Meskipun korban kekerasan seksual tidak semuanya berasal dari etnis Cina, namun sebagian besar kasus kekerasan seksual dalam kerusuhan Mei 1998 diderita oleh perempuan dari etnis Cina. Korban kekerasan seksual ini pun bersifat lintas kelas sosial. Melihat laporan tersebut, tak ayal kerusuhan Mei 1998 menjadi salah satu peristiwa suram bangsa ini. Terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang hingga kini kasusnya belum terselesaikan. Hal yang sama terjadi untuk kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya yang terjadi di masa lalu, seperti tragedi 1965, penembakan misterius era 1980, peristiwa Talang Sari, penghilangan orang secara paksa jelang reformasi, peristiwa Trisakti Semanggi I dan Semanggi II. Padahal, seperti yang kita ketahui bersama, telah ada payung hukum yang menyatakan penyelesaian kasus hak asasi manusia berat dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ADHOC, seperti diamatkan di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Sayangnya, setelah melewati pergantian beberapa kali pemerintah di era reformasi, hal ini urung terlaksana. Alasannya, berkas penyidikan yang ditemukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dikembalikan oleh Kejaksaan Agung karena dianggap tidak memenuhi syarat penyidikan. Bahkan yang terbaru, tim khusus penuntasan dugaan pelanggaran hak asasi manusia berat atau tim sus hak asasi manusia yang dibentuk Kejaksaan Agung juga tidak membawa perubahan bagi penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Jaksa Agung Muda Tindakan Pidana Khusus Ali Mukarto mengatakan tidak ada kasus yang bisa ditindaklanjuti melalui jalur pengadilan, sebab Komnas Hak Asasi Manusia tidak memenuhi petunjuk yang diberikan dari Kejagung, baik syarat formil maupun material. Bahkan koordinator tim sus HAM yang juga direktur pelanggaran hak asasi manusia berat Kejaksaan Agung, Yuspar mengusulkan kepada pemerintah untuk menyelesaikan melalui jalur non-yudisial.
Pernyataan-pernyataan tim sus di atas mengindikasikan bahwa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia kerusuhan 1998 melalui jalur pengadilan masih berjalan di tempat. Padahal, rezim telah berganti 5 kali selepas turunnya Soeharto. Setiap rezim pun gagal menyelesaikan kasus ini. Nampaknya bukan hanya sekedar janji politik yang dibutuhkan, tetapi juga keberanian dan komitmen dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menuntaskan permasalahan ini melalui jalur pengadilan. Presiden dan DPR seharusnya menjalankan Mendat UU nomor 26 tahun 2000 untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia dan HOC dan ADHOC guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu kerusuhan Mei 1998. Oleh karena itu, memperhatikan persoalan di atas terdapat beberapa termasuk hal yang perlu dilakukan. Pertama, mendorong Presiden dan DPR untuk tetap berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu. Kedua, mendorong Presiden untuk mengevaluasi kinerja tim sus hak asasi manusia Kejaksaan Agung yang belum bekerja secara signifikan untuk menyelesaikan syarat formil maupun material dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui jalur pengadilan. Ketiga, mendorong DPR untuk selalu membuka ruang bagi kelompok masyarakat sipil dalam rangka memberikan masukan dalam kasus pelanggaran hak asasi masa lalu. Sekian, terima kasih dari presentasi PPKN saya.